Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ristefandi dalam pertemuan ke-9 ya. Tindak pidana transnasional, dalam hal ini korupsi lintas negara ya. Nah, dalam korupsi lintas negara ini kita akan membahas apa sih korupsi itu sendiri. Nah, kita lihat ya, definisi korupsi itu berasal dari bahasa Inggris ya. Corruption atau Belandanya korupsi. Nah, kita mengambil bahasa korupsi itu dari bahasa Belanda. Artinya kebusukan, keburukan, ketidakjujuran dan dapat disuap ya. Nah, dalam KBBI itu penggelapan uang, menerima uang, sogok dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia dasar hukumnya sudah ada ya peraturan penguasaan militer Perpu 24 1960, Undang-Undang Nomor 3 1971 tentang pemberantasan korupsi, dan Undang-Undang saat ini sudah menjadi Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 1960 ini tindakan seseorang yang dengan atau melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau ekonomi negara, atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang menggunakan modal atau kelonggaran dari negara atau masyarakat. Nah, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Nah, memang kata kuncinya jabatan dan kedudukan ya. Kemudian kejahatan-kejahatan tersebut tercantum dalam pasal 17 ya sampai pasal 21. Ya, ada juga pasal 209, 210, 405, 417, 418 ya yang ada di dalam KUHP ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 juga mengatur terkait dengan korupsi dengan unsur melawan hukum. Deliknya itu delik formil. Ada unsur, bentuk, dan akibat nyata dari perbuatan yang disyaratkan untuk selesainya delik. Kemudian masih merumuskan bentuk tindak pidana suap aktif dan suap pasif. Nah, perluasan bentuk tipikal berupa percobaan dan pemufakatan. Kemudian ini Undang-Undang 31 tahun 99. Ada perubahan ya. Di sini seorang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana hukuman paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta ya. Kemudian istilah baru dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Nah, dimasukinya gratifikasi lembaga KPK, ada KPK ya. Kemudian adanya sistem pembuktian terbalik, pegawai negeri, kemudian pencantuman ketentuan peralihan. Nah, ini sebenarnya sudah ada dalam materi tindak pidana khusus. Nah, ini hukum pidana material dalam korupsinya itu ada murni tidak murni ya. Yang murni ini merumuskan tindak pidana secara umum, merumuskan sendiri juga perbuatan penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Yang tidak murni ini merumuskan tindak pidana korupsi berupa penyebutan dan atau ya menarik pasal-pasal dalam KUHP. Kemudian kelompok tindak pidana murni dalam korupsi itu ada di bab 2 ya, pasal 2 sampai pasal 20. Terus kelompok tindak pidana lain berkaitan dengan korupsi itu di bab 3-nya ya, pasal 21 sampai pasal 24. Nah, unsur-unsur tipikor itu setiap orang ya secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau ekonomi negara. Jadi memang dia harus melawan aturan undang-undang ya. Selain melawan aturan hukum atau melawan undang-undang, dia juga harus ada unsur memperkaya diri. Dan memperkaya dirinya itu harus merugikan keuangan negara. Ini yang paling penting ya. Kalau tidak merugikan keuangan negara, itu masuknya ke penggelapan dia. Nah, secara kriminologi ini bisa dilihat ada 7 jenis ya tipe korupsi. Korupsi transaktif, ya kesepakatan dua belah pihak menerima demi keuntungan kedua pihak tersebut. Terus ada korupsi ekstorion, ya pihak yang memberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian pada dirinya.
Ada korupsi defensif, perilaku korupsi dalam rangka mempertahankan diri, pemerasan. Ya. Ada korupsi inventif, ya, korupsi yang berawal dari tawaran investasi. Ya. Kemudian ada korupsi nespotik, korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus, pengangkatan kantor publik, ya, proyek-proyek. Ya. Ada korupsi ontogenik, yaitu korupsi yang dilakukan secara sendiri dengan bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain sendiri, ya. Kemudian korupsi suportif itu korupsi jenis ini tidak secara langsung menyangkut uang dan imbalan. Ya. Kemudian ada sanksi, ya. Sanksi itu ada sanksi pidana pokok pasal 2, 3, 5 sampai 14 penjatuhan pidana mengandung sistem minimal khusus dan maksimal khusus, ya. Jadi ada minimum, ya, minimum 4 tahun, maksimum 20 tahun. Ada pidana tambahannya juga pasal 18. Ada perampasan barang, ya, barang hasil korupsi atau barang dipakai untuk korupsi. Nah, ini dilakukan juga korupsi ini penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Namun dalam transnasional itu perlu adanya penyidikan kerjasama antar negara, ya, penuntutan antar negara, dan pemeriksaan pengadilan di mana sesuai dengan perjanjian ekstradisi atau multilateral, bilateral, ya, di mana tempat itu diadilinya. Nah, kalau di Indonesia ini juga penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan itu dapat membuka rahasia bank, ya, membuka memblokir rekening, kemudian memeriksa menyita barang kiriman, larangan identitas pelapor, terus ada pengalihan perkara pidana menjadi perkara perdata, kemudian sistem pembuktian terbalik, dan peradilan in absentia. Ya, peradilan in absentia itu jadi walau tidak hadir tetap bisa dihukum dalam korupsi, ya. Terus perkara pidananya juga sebenarnya persis seperti perkara perdata, ya, tetap diwariskan ke anak keturunannya apabila dia tidak bisa mengembalikan kerugian negara. Kemudian lembaganya itu ada Polri dan Kejaksaan, ya, yang menangkap. Nah, Polri dan Kejaksaan ini kalau lintas negara dia harus kerjasama dengan polisi internasional dan penuntut umum internasional, ya. Nah, ini sebenarnya kewenangan polisi, ya, bisa gabungan dengan kejaksaan. Nah, terus yang lebih khusus di Indonesia ada KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, ya. Ini secara khusus, profesional, dan independen dia ini, ya. Cuman sekarang ini sudah mau dimasuki ke arah eksekutif KPK ini. Nah, dia berkoordinasi dan berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Kemudian supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan penyidikan, penyelidikan, sampai penuntutan. Terus melakukan tindakan pencegahan tipikor, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, pedoman KPK ini ada asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum, dan asas proporsionalitas. Dalam perkembangannya Indonesia itu menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan lintas negara, ya, terkait dengan korupsi dan pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan manusia, kejahatan hutan, kejahatan perikanan. Nah, kejahatan korupsi lintas negara ini telah memiliki andil bagi keberhasilan KPK juga, ya. KPK mampu mengembalikan 1,9 triliun dari 2005 sampai 2017 atas korupsi yang sudah dialihkan ke luar negara, ya. Nah, ada komunitas internasional termasuk pelaku bisnis menghargai dan mengapresiasi upaya pemberantasan korupsi. Nah, ini juga ada Indonesia G2, ya, forum G2 yang diadakan setahun 3 kali untuk membahas kemajuan tantangan korupsi. Nah, korupsi lintas negara ini contohnya ada di Dirut Garuda Indonesia Emir Shah Sattar, ya, dikategorikan terhadap korupsi lintas negara. Dia melibatkan aktor dalam negeri. Kasus itu langsung melibatkan pelaku lintas negara dan dilakukannya secara transnasional, ya. Jadi untuk membongkarnya KPK menjalin kerjasama dengan lembaga sejenis KPK juga di Singapura dan Inggris melalui kerjasama
CPIB ya, Corrupt Practice Investigation Bureau, Singapore and Serious Fraud Office di Inggris. Nah, KPK akhirnya menetapkan Emirsa sebagai tersangka korupsi transnasional. Emirsa juga memiliki rekam jejak sebagai profesional yang diduga menerima uang 20 miliar dan barang senilai 2 juta dolar US ya dari produsen mesin pesawat asal Inggris. Suap dengan jumlah besar itu digelontarkan Rolls-Royce kepada Emirsa sebagai imbalan jasa pengadaan mesin Trent 700 untuk armada pesawat Airbus dalam rentang 2005-2014 semasa ia memimpin Garuda Indonesia. Nah, itu suap ya, suap Emirsa. Kemudian kita lanjut. Itu saja mungkin ya. Terima kasih terkait dengan korupsi lintas negara. Kita lanjut lagi nanti pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.